Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Audistian Oktari Azhar. Saya dari Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Prestasi ini sebagai tugas untuk matkul metode statistika 2 dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Indah Manfaatin Nur, MSI. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan uji perbandingan atau uji paired sample t-test dengan menggunakan SPSS. Oke, sebelum itu kita harus mengenali apa itu uji paired sample t-test. Oke, jadi uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau yang biasa kita sebut data kuantitatif. Nah, kegunaannya apa sih uji paired sample t-test ini? Jadi uji ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan. Nah, uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Oke, langsung aja ya kita tunjukin caranya. Jadi di sini saya menggunakan SPSS 26 64 bit, tersedia juga 32 bit. Jadi untuk melakukan uji paired sample t-test, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke variable view-nya. Kita klik, oke. Di sini kita di name ini kita klik, kita bisa ketikkan saya kasih ini misalan pre-test. Lalu di nomor 2-nya di bawahnya kita bisa ketik post-test. Teman-teman nanti juga bisa ketik before atau after atau apapun itu, terserah. Kita gini aja. Nah, kan udah muncul seperti ini. Kita ini aja, kita otak-atik, kita sedikit otak-atik di sini labelnya. Kita ketik pre-test gini, terus ini kita ketik post-test seperti ini. Oke, terserah teman-teman mau apa, terserah. Yang penting dikasih nama. Yang selanjutnya kita ke measure. Measure ini adalah pengukuran. Jadi di sini kan unknown, kita klik aja. Ini muncul ada scale, ada ordinal, ada nominal. Kita pilih yang scale. Bawahnya juga kita pilih yang scale. Nah, ini untuk desimal ya. Untuk desimal kita 0 saja. Karena datanya ini enggak bentuk desimal, bentuk baku. Oke, kalau udah kayak gini, kita langsung aja kita kembali ke tadi halaman pertama, data view-nya. Jadi di sini kita inputkan data. Langkah selanjutnya adalah menginputkan data atau memasukkan data. Jadi datanya bisa apa aja. Pokoknya dua data yang saling berhubungan ya, dan juga berdistribusi normal. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan, tinggal ketik saja di pretestnya 50, 40, 75, 50, 45, 55, 50, 70, 65, 55, oke. Oke. Selanjutnya post test. Yuk.
Ini datanya harus itu ya, dengan syarat berdistribusi normal ya, dengan cara melakukan uji normalitas. Sebelumnya ini udah saya uji dan berdistribusi normal. Jadi ini saya terfokus di per sampel titesnya aja. Oke, kita bikin datanya agak banyak ya. Oke, udah selesai. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya itu kalau tugas itu saya bisa menggunakan kayak soal cerita gitu, seperti seorang peneliti itu melakukan uji kepada beberapa orang dengan berat badan. Misalnya ini berat badan before dan ini setelah melakukan setelah mengonsumsi suplemen penambah berat badan. Jadi nanti kita bisa tahu ada nggak nih perbedaannya gitu. Nah, langkah selanjutnya kalau udah kita input data seperti ini, kita langsung aja klik analyze. Analyze yang di sini, oke, ketahuan kan analyze di sini. Terus kita di sini ada menu-menunya, kita pilih yang compare means. Nah, compare means. Nah, di sini udah ada on sample t-test, independent, summary, independent, dan paired. Kita pilih yang paired ya. Kita pilih yang paired. Oke, kita pilih aja. Oke, jadi setelah tadi kita analyze terus di compare means, maka nanti akan muncul kotak paired variable seperti ini. Jadi ada pretest dan juga posttest. Nah, ini nanti kita yang pretest kita masukkan ke variabel 1 dan posttest kita masukkan ke variabel 2. Nah, setelah itu akan muncul setelah itu kita tekan yang bagian options di atasnya bootstrap itu. Nah, di situ nanti akan muncul confidence interval percentage 95%, atau bisa kita katakan itu adalah taraf signifikansinya, yaitu sebanyak 5%. Lalu setelah itu klik exclude case analyze by analyze. Nah, setelah itu continue, lalu kita oke. Oke, teman-teman, jadi kita di sini udah ada outputnya. Outputnya ini terbagi menjadi 3 tabel ya. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama adalah paired sample statistik. Tabel ini benar. Jadi pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptifnya. Jadi untuk nilai mean atau rata-rata dari pretest adalah 54,62 dan posttest 67,69. Dengan N ini adalah banyaknya tadi data yang kita masukkan, itu adalah 13 masing-masing. Dan untuk standar deviasinya 10.300 untuk pretest dan 10.727 untuk posttest. Dengan standar error mean 2 kita bulatkan aja 2.9 untuk pretest dan 3 untuk posttest. Oke, nah selanjutnya ada ini dengan melihat min-nya ini dengan pretest yang nilainya segini 54.62 dan posttest 67.69, ini bisa diartikan secara deskriptif bahwa ada perbedaan rata-rata antara pretest dan juga posttest. Nah, oke, kita lanjut lagi ke output yang kedua. Jadi output yang kedua ini adalah paired sample correlation. Ini output yang ini itu menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data tadi, kedua variabel tadi. Jadi di sini kita dapatkan koefisien korelasinya atau correlation di sini adalah 0.350 dan signya ini sebesar 0.242. Oke, ini tadi untuk mengetahui korelasi ya atau hubungan antara kedua
Karena di sini signya 0,242 itu lebih besar dari alfanya tadi 0,05, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel post-test. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini ada di output yang terakhir, yang paired sample t-test-nya ini, yang paling lengkap ini. Ini output yang terpenting ya, yang paling penting, karena pada bagian ketiga ini kita dapat menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan, yakni ada nggak nih perbedaan atau pengaruhnya dari ya tadi, pokoknya ada perbedaan nggak gitu. Oke, langsung aja di sini saya jelaskan ya. Bentar, saya mencoba memahami dulu. Jadi interpretasinya adalah dari output didapatkan nilai T hitung ini yang T ini adalah minus ya, minus 3.930. Oke, dengan sig to tail-nya adalah 0,002. Oke, jadi yang tersulit di sini adalah mengambil keputusan ya. Bentar. Jadi dalam mengambil keputusan kita tuh ada pedoman atau dasar pengambilan keputusannya. Itu ada satu, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, berdasarkan tabel output paired sample t-test ini, diketahui tadi ya, T hitungnya adalah minus 3.930. Nah, nilai T hitung bisa negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata pretest lebih rendah daripada nilai rata-rata post-test. Nah, dalam kasus seperti ini itu maka bisa nilai T ini, yang nilai T hitung negatif ini dapat bermakna positif. Jadi kita asumsikan negatifnya ini hilang lah ya, goib ya. Jadi tinggal 3.930. Nah, selanjutnya itu adalah mencari nilai T tabel. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi cara mencarinya adalah kita bisa lihat, bisa cari ya, itu di tabel distribusi nilai T tabel itu ada DF, degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, itu bisa dicari. Nah, berhubung ini tadi n-nya itu 13, berarti distribusi nilai T tabelnya itu adalah 2.179. Ingat ya, 2.179. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan, karena nilai T hitung 3.930 itu lebih besar dari T tabel 2.179, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan tadi, yang jika T hitung lebih besar dari T tabel, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dengan post-test, yang artinya dalam kasus tadi saya ambil contoh itu peneliti melakukan itu ya, memberikan suplemen ke beberapa orang, yang artinya ada pengaruh penggunaan suplemen dan susu berprotein tinggi kepada beberapa subjek, 13 subjek tersebut. Oke,
Oke, jadi pair sample dites itu tujuannya itu tadi untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata di antara kedua variabel ya, dua variabel yang saling berhubungan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga paham ya. Maaf kalau masih bertele-tele. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.